Oke, anak-anak, seperti yang kalian tahu ya, ini kita akan belajar tentang, sebentar dianotasi dulu, tentang gerak parabola. Ini anotasinya Ibu naikin ke atas. Gerak parabola ya, atau ya gerak parabola, pokoknya yang geraknya itu lintasannya melengkung seperti ini ya. Ya, kalau melengkung seperti ini ya, Ibu ulangi lagi nggak apa-apa ya. Suara Ibu jelas? Siap, jelas, Bu. Jelas ya. Nah, melengkung seperti ini itu dia kalau kalian sadar ini Ibu kasih panah ya ke sini, ini dia sumbu Y dan sebelah sini dia ini sumbu X ya. Nah, adanya sumbu Y dan sumbu X menandakan kalau gerak parabola ini dia gerak dua dimensi ya. Ada pergerakan di X dan ada pergerakan di Y. Nah, sebelum gerak parabola, kita sudah belajar tentang gerak lurus. Tolong diperhatikan. Kita sudah belajar tentang gerak lurus ya. Kalau gerak lurus, itu ada GLB, juga GLBB, dan ada kalau yang GLBB-nya ada gerak vertikal dan ada yang gerak horizontalnya. Nah, di gerak parabola ini itu gabungan dari seluruhnya. Jadi nanti kita tetap aja ada yang ganggu ya. Kita masuknya dia ada GLB-nya, ada GLB, ada GLBB. Maksudnya gimana, Bu? Nah, ini kan ada pergerakannya di dua sumbu ya. Nah, untuk gerak parabola ini disatukan GLB dan GLBB-nya ada keduanya di pergerakan parabola, ada GLB, ada yang GLBB-nya. Terus juga selain GLB dan GLBB ya, ke gerak parabola juga. Ya, nyatunya kemana ya? Ini salah sih, nggak kayak gini. Coba pakai, bukan gini lah. Gerak dua dimensi. Nah, di sini gabungan GLB dan GLBB. Selanjutnya juga dia juga merupakan gabungan ya, gabungan dari gerak vertikal dan gerak horizontal ya. Nah, masa sih Bu ini gabungan dari GLB sama GLBB? Ternyata guys lihat, kalau GLBB ini ya, kalau dilihat semuanya, GLBB sebenarnya ciri-ciri dari GLBB apa sih? Ciri-ciri paten dari GLBB apa? Ciri-ciri pastinya? Ada percepatannya, Bu. Ya benar, Agatha ya. Dia ada percepatannya. Ada percepatan. Coba lihat di sini ya. Ini percepatan yang mempengaruhi di gerak ini tuh percepatan apa kira-kira? Gravitasi, Bu. Gravitasi, yes. Nanti ini kenapa GLBB? Karena ada percepatan. Percepatan apa? Percepatan gravitasi ya. Terima kasih Agatha ya. Nah, ini karena ada gravitasi. Sekarang bagian mana yang merupakan gerak GLBB? Pastinya karena ini gravitasi ya, karena ini gravitasi. Pergerakan yang dipengaruhi oleh gravitasi itu yang ada di sumbu Y. Ya, yang ada di sumbu Y yang atas bawah. Sedangkan untuk GLB ternyata ya, kalau gerak vertikal seperti ini, pada sumbu X ya, pada sumbu X ini dia merupakan GLB ya. Jadi dari awal sampai akhir kecepatannya konstan. Bu, bagaimana ketika sudah mencapai sini? Mencapai tanah ya, kalau itu beda kasus. Kalau sudah mencapai tanah ya artinya udah jatuh ya. Itu mah diberhentikan paksa. Dah.
Bagaimana untuk yang gerak vertikal? Pastinya ada di sumbu Y. Untuk gerak horizontal ini adanya di sumbu X. Nah, begini ya. Ini awal-awal untuk yang gerak parabola. Jadi yang di sumbu Y itu GLBB karena ada gravitasi, sedangkan di sumbu X dia GLB ya. Dikarenakan ini masih ngomongin tentang gerak lurus ya, anak-anak semua yang baik hati. Kita masih ngomongin tentang gerak lurus ya, gerak GLB dan GLBB sehingga rumusnya ya, rumusnya itu masih tetap ada 4 ya. Rumus intinya. Bahasa yang kita gunakan ya, ini ada kalau GLB itu apa? SVT, Bu. Yes, benar. Randi, S sama dengan V dikali T. Sedangkan yang GLBB itu ada 3. Ini wajib. Sampai kalian menutup mata, ini harus hafal rumusnya. Serem banget ya, sampai menutup mata ya. Jalan. VT sama dengan V0, tapi ininya plus minus ya, plus minus AT, terus ada juga VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS ya. Salah. Oke sih, 2AS. Nah, terus S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat ya. Nah, ini ya, apa sih namanya? Oke, ini rumus intinya. Tinggal kalian menganalisis ininya, menganalisis apa kasusnya aja untuk gerak parabola dan gerak-gerak yang lainnya ya. Ini rumus intinya. Oke. Sampai sini dulu ada yang menanyakan? Izin, Bu, gerak parabola itu 2 dimensi maksudnya ini ya, Bu. Cuma apa? Cuma kamu. Izin maksudnya 2 dimensi kan, kalau 3 dimensi kan kayak X, Y, Z kan, Bu. Tapi kalau 2 dimensi maksudnya cuma X sama Y doang ya, Bu? Iya, benar banget, Fandi. Kalau 3 dimensi ada X, Y, Z. Ini kita cuma pakai yang X sama Y karena emang pergerakannya hanya 2 dimensi ya. Begitu. Oke. Tadi mau apa ya? Oh ya, snipping tool. Bentar. Kalian kapan nih masuk Rida? Nanti ketemu Ibu. Wah, kok Bu Enda beda sama yang di online? Oke, Ibu mau screenshot dulu sebentar. Kontrol copy dan Ibu taruh di PPT. Jadi PPT-nya hasil dari screenshotan. Oke, ini Ibu taruh dulu. Bentar ya, Ibu taruh dulu. Mas, ayo. Oke, sip. Nah, selanjutnya ada lagi. Terima kasih Fandi sudah bertanya ya. Thank you so much. Ibu clear all drawing ya? Iya, Enda. Clear. Apaan sih, Bu Enda? Gerak parabola. Pantes. Oke. Nah, tadi ini sumbu Y dan ini sumbu X ya. Oke. Tadi kalian juga udah tahu kalau di sumbu Y ini dia GLBB ya. Dan kalau yang ini dia GLB ya. Oke. Ciri-ciri dari GLB itu dia, ciri-cirinya ya, akibatnya ini V-nya dia konstan. Dari awal sampai akhir ini harus ditekankan ya. Kalau GLBB berarti dia ada percepatan, ada percepatannya ini gravitasi ya. Nah, dah. Ini ya, ini yang. Nah, untuk yang gerak parabola
kalaulah di sini ya, sebenarnya gerak parabola sebenarnya kemarin Ibu sudah menyampaikan, tapi Ibu mau jelasin lagi benar-benar dari awal, gak apa-apa ya? Kalian nyaman nggak kalau digituin atau Bu? Aku teh nggak mau kalau diulang-ulang. Oke, nggak apa-apa ya diulang-ulang ya? Ibu pingin ini aja, mantap. Oke, nah untuk gerak parabola ini tantangannya ya, tantangannya. Tapi sebelum masuk ke tantangan, udahlah nggak apa-apa. Ini untuk tantangannya ya, sebentar. Di sini kan ini contohnya meriam ya, meriam ditembakkan dengan kecepatan udah nggak apa. Kecepatan awal V0 ya, ini V0. Kita lihat V0-nya di sini 15 meter per sekon. Tapi kita abaikan dulu angkanya. Ini V0. Nah, yang kita lakukan di gerak parabola itu kalian lihat ya, ini V0-nya miring semuanya, tolong perhatikan. V0-nya itu miring, sehingga kalau yang miring-miring ini harus kalian urusi dulu. Kalau miring kayak gini berarti dia punya posisi di X dan dia punya juga posisi di Y ya. Di sini ada salah. Di sini ada V0X dan ada V0Y. Sudutnya yang sebelah sini ya, ini sudutnya. Nah, di sini ada V0X, ada V0Y. Di sini berarti kalian harus mengingat kembali materi yang ada di vektor ya. Mencari V0X dan mencari V0Y. Ini tantangan pertamanya kayak gitu ya. Ini tantangan pertamanya. Kenapa Bu harus dicari? Karena inti dari kalau kalian lihat ya rumus-rumus yang sudah instan, yang sudah instan seperti mie itu, padahal tidak instan kalau kalian harus ngapalin semua. Itu dia ribet banget lah, udah panjang banget. Pada intinya sebenarnya untuk menghindari yang ribet-ribet itu, kalian harus mencari dulu aja sih, cari dulu aja berapa sih kecepatan awal di Y dan kecepatan awal di X-nya menggunakan vektor. Ini ya, menggunakan vektor ya. Vektor, pakai yang trigonometri ya. Nah, kita coba nih anak-anak yang baik hati ya. Ibu pindahin dulu ke sini nih ya. Ini adalah V0 ya. Ini adalah V0X dan ini adalah V0Y. Nah, ayo masih ingat gimana sih cara cari V0X? Pakai kos bukan Bu. Pakai kos, benar. Tadi siapa? Ostra. Gimana? Tadi juga Fandi ya. Fandi mau ngomong apa? Fandi keburu kepotong. Kosami. Pakai kos, ya benar. Kosami, benar. Kosami, Bu mikir dulu, benar ya. Kos, pakai kos theta. Kos theta sama dengan sami ya, kosami. Dia lihat sampingnya ini samping sudut. Samping itu yang ada, samping itu yang nempel ke sudut tapi bukan miring ya. Sampingnya ini V0X. Miringnya V0. Nah, gitu ya. Jadi nanti V0X sama dengan V0 cos theta begitu. Sedangkan bagaimana kalau V0Y? V0Y lihat di sini, dia di luar. Tapi sebenarnya kita bisa ibaratkan dia ada di sebelah sini ya. Oke. Ibaratkan aja ke sini. Nah, jadi ini tuh ada di depan sudut dia. Kalau di depan sudut dia nggak kena ya ke sudutnya ya. Jadi kita pakai sin. Ibu langsung aja ya. Karena kemarin juga sudah. Sin theta demi. Depannya tadi V0Y. Depan, lihat depan itu nggak kena sudut ya. Terus miringnya V0 dong ya. Terus maka V0Y sama dengan V0 sin theta. Begitu.
Jadi sebenarnya tantangannya di sini pertama ya, pertama ini doang. Dah, tantangannya ini aja untuk kerjain soal di gerak parabola. Nah, tapi sebelumnya ini kita tutup dulu sebenarnya yang ini yang kecepatan awal ya. Kita coba analisis dulu pergerakan dari gerak parabola itu sendiri ya. Ibu mau bagi dua dulu sebentar. Bagi dua ya di sini ya, bagi dua ya. Nah, coba kalian lihat, kayak tadi Ibu udah bilang kalau gerak parabola ini yang di sumbu Y itu kan GLBB. Dan GLBB-nya dia ini ada yang gerak vertikal ke atas dan ada juga gerak vertikal ke bawah. Mana yang gerak vertikal ke atas? Kira-kira sisi 1 atau sisi 2? Sisi 1. Sisi 1 ya, terima kasih yang sudah menjawab ya. Bentar. Benar. Ini itu daerah gerak vertikal ke atas. Dan yang ini daerah gerak vertikal ke bawah. Itu aja bedanya. Jadi kayak kalau gerak parabola ini akumulasi dari semua gerak lurus yang telah kalian pelajari. GLB, GLBB, gerak horizontal, vertikal, vertikal ke atas, vertikal ke bawah. Jadi diakumulasikan dalam satu pergerakan. Kece gak tuh? Jelas ya. Nah, ini gerak vertikal ke atas, ini gerak vertikal ke bawah. Kebanyakan ini kita analisisnya setengah-setengah, ya. Analisisnya setengah-setengah aja. Jadi kalau Ibu di sini kasih titik A, di sini titik 0 ya. Dan ini titik B, ini titik C. Tolong perhatikan ya. Ternyata luas A, panjang A ke B dan panjang B ke C itu sama. Ya. Otomatis dan juga waktunya dari A ke B maupun dari B ke C waktu dari A ke B itu bakal sama dengan waktu dari B ke C. Ini sama. Makanya kita bisa analisisnya setengah aja. Contoh yang ditanyain waktu tempuh dari A ke C gitu ya, ya udah kita cari aja waktu dari A ke B, nanti tinggal dikali 2, bener gak? Nah gitu ya. Jadi ini kita untuk gerak parabola gampangnya tuh kita bisa analisisnya setengah. Kebanyakan analisisnya itu adanya di gerak vertikal yang ini ya. Ibu mau tulisin dulu ya yang rumus tadi, GLB. GLB itu ada S sama dengan V dikali T, terus GLBB itu VT sama dengan V0 plus minus AT, terus ini VT kuadrat sama dengan V0 kuadrat plus minus 2AS, terus S sama dengan V0T plus minus setengah AT kuadrat. Nah, ya. Terus kalau di sini rumusnya tetap yang ini, guys. Tapi untuk yang gerak vertikal ke atas, berarti nanti kalau gerak vertikal ke atas, berarti nanti ini plus minusnya tinggal diganti. Kalau gerak vertikal ke atas plus atau minus? Minus, Bu. Minus. Kalau gerak vertikal ke bawah itu plus. Nanti A-nya semua karena ini percepatannya merupakan percepatan gravitasi tinggal diganti sama G. Gitu. Jadi nggak ada bedanya. Dan catatan untuk gerak parabola. Nah, ini ketika di titik B, nah di sini nih di titik B, nah ini itu namanya titik puncak ya, titik puncak, oke, titik puncak, titik puncak, puncak berarti bisa ke atas lagi nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Berarti kalau nggak bisa ke atas, artinya apa? Kecepatannya 0, kecepatannya Ya 0. benar, kecepatannya 0. Kecepatan apa yang 0?
Final Y-nya, Bu. Y. Terima kasih ya. Tadi siapa? Fiona bukan sih? Ostra. Ostra bukan? Sama Iya, Bu. Agatha ya. Y-nya 0 ya. Kecepatan di arah Y 0. Nah, bagaimana dengan kecepatan di arah X? Tetap, Bu. Konstan. 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 Nah, itu kenapa ketika, perhatikan semua, itu kenapa ketika di titik B, benda itu nggak langsung jatuh ke bawah, tapi dia jatuhnya tuh kayak setengah parabola dulu, karena dia masih punya kecepatan di arah X. Gitu ya. Sampai sini bisa dipahami anak-anak? Izin bertanya, Bu. Boleh, Fandi, boleh banget. Kita nyarinya hanya VOY, Hmax, sama VT kuadrat. Terus fungsinya VOX apa, Bu? Gunanya apa? Gunanya VOX apa? Nah, ingat, kecepatan di X dia konstan. Berarti dari awal sampai akhir, itu pertanyaan bagus, Fandi. Ada yang banyak banget yang salah, bingung, atau bukan salah, bingung berapa sih VX-nya? VX-nya itu ya sebesar V0X, karena dari awal sampai akhir kan kecepatan di X konstan. Begitu, itu pertanyaan bagus ya. Nah, begitu, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin, Bu, cara mencari VOX-nya gimana? VOX ini? Oh ya, siap, Bu. Berarti VX-nya itu sama dengan VOX sama dengan yang cos theta itu. Iya, tapi ya gitu. Emang gitu sih, benar. Benar gitu. Cari VOX itu. Terima kasih, Fandi. Ada lagi? Oke, ini sudah sangat ringkas ya. Sebentar, Ibu mau screenshot. Bentar. Dah, ini udah tentang geraknya udah sih. Ibu mau screenshot dulu, screenshot. Pindahin, Ibu pindahin ke PPT. Ya, lebih jelas lah ya. Kalau nggak diganggu tuh enak kayak gini ya. Kalau diganggu Ibu udah. Kalau diganggu, ya nggak tahu lah ya. Itu kekurangan Ibu. Ada chat. Bentar, ada chat. Oke. Apa? Aul siap izin ke toilet. MS Syahrul. Oke, siap. Nah, ini Ibu, ini kalian lagi nulis, Ibu mau clear all drawing atau nanti dulu? Ibu lagi nulis ya? Ya, tulis dulu aja lah. Kalau mau ditulis, tapi nanti juga Ibu kasih kok. Tapi tulis aja dulu. Nah, ini untuk yang gerak parabola, tantangannya ini aja sih. Tadi yang V0-nya, kita harus cari V0 X-nya dan cari V0 Y-nya. Terus tadi di titik puncak ini kalian harus ingat kecepatan di Y-nya itu 0 dan kecepatan di X-nya konstan. Bagaimana Bu kalau nggak ada kecepatan di X? Ya udah tinggal jatuh ya. Kayak gerak vertikal biasa. Kita lempar ke atas, kalau udah kecepatan arah Y-nya 0 ya udah tinggal jatuh lagi gitu. Terus sudah sih untuk yang gerak vertikal ke atas nanti ininya tinggal diganti minus, untuk gerak vertikal ke bawah tinggal diganti plus. Alright. Kita clear all drawing, sudah beres kah mencatatnya anak-anak? Nanti dikasih kok ya, Ibu clear dulu ya. Ada kok di PPT. Izin bertanya, Bu. Boleh? Cos 53 itu berapa ya, Bu? Oh ya, sin cos, tar dulu ya. Untuk 53 dan 37 ya. Sin terbalik sih. Sin 53 itu 0,8, sinnya ini 0,6.
Cosnya ini cos 53 itu 0,6, ini 0,8. Balik-balik kan? Gampang kan? Ini karena sudut istimewa. Oke, ada lagi. Terima kasih Fandi. Bu clear ya? Clear. All drawing. Oke. Ibu stop share terlebih dahulu. Ini masih semangat ini, ya Allah, 31 orang. Ibu belum absen ya. Ntar lah, di absennya di akhir. Ibu mau share screen lagi? Share screen, share the screen. Oke. Oh, sorry, bentar. Ini Ibu duplikat dulu aja. Ini udah ada di sini ya sebelum ininya screenshotannya. Nanti Ibu kasih ke kalian. Nah, selanjutnya kemarin Ibu gak jelas banget, sumpah Ibu ngaku deh. Kemarin gak jelas banget ngajarnya ya. Ibu langsung aja ke permasalahan-permasalahan gerak parabola ya. Tapi Ibu nggak mau dari buku lah, kita langsung aja. Sebenarnya sama aja di buku juga. Biar gak ribet aja, soalnya laptop Ibu cepet banget. Langsung aja. Langsung aja. Laptop Ibu cepet banget guys. Kalian harus bertepuk tangan untuk laptop Ibu yang cepat ini. Agatha, ya. Oke. Ini gerak parabola ya. Oke. Seseorang menembakkan meriam. Sekarang masih musim ya nembakin meriam. Sekarang udah nggak musim nembakin meriam, apa yang gerak parabola kayak gini. Seseorang memukul bola apa sih? Bola golf ya. Ya, bola golf kan gerak parabola ya. Ibu bikin yang relate ke kehidupan kalian lah. Kalau meriam kan kita sudah bukan penjajahan lagi ya. Nah, seorang memukul bola golf dengan lintasan membentuk gerak parabola kayak gini ya, membentuk parabola seperti ini. Dan ini adalah kecepatan awalnya ya, ini V0-nya. Ini V0. Nah, terus sudutnya di sini. Oke, ya itu sudutnya ya. Nomor 1 ya. Oke. Nah ini untuk soalnya ya di sini sekarang pertama tadi udah ya, seorang memukul bola golf, udah gitu udah. Terus cobalah cari berapakah V0x, cari V0y, oke ya. Ini standar ya. Cari V0x, cari V0y, dan juga cari kecepatan di X, juga kecepatan di Y ketika T-nya sama dengan 1. T-nya sama dengan 1. Nah, diketahui ya kalau di sini. Kalau kita ketahui di sini V harusnya di sini, di bawah ya, ntar. Teledor Ibu. Ini agak keluaran dikit lah. Nah, ini jika diketahui ya, ini V0-nya berapa ya? Oke, 40 meter per second ya. 40 meter per second, sedangkan sudutnya itu 53 ya, biar gampang. Oke.
Kalau kita cari VOX-nya tadi gimana? Kalau cari VOX dengan sudutnya sebelah sini, itu kira-kira pakai sin, cos, atau tan tadi? Cos, Bu. Yes, tinggal pakai cos. Yuk, silakan kalian bareng-bareng ya. Mending bareng-bareng daripada nonton ibu doang. Nanti kita cari berarti VOX-nya sama dengan V0 ini bareng-bareng ya semua ya. Cos theta. Nanti V0-nya udah ada dan tetanya ada ya. Terus untuk cari V0Y ya. Untuk cari V0Y itu V0 sin theta ya. Bu, apakah akan terus-terusan cos sama sin? Belum tentu, tergantung sudutnya di mana. Tapi Ibu nggak akan iseng sih mintain sudutnya sebelah sini. Jadi tetap kalian harus ngerti di trigonometrinya ya. Maksudnya kenapa kok cos, kenapa kok sin, kenapa kok tan gitu ya. Oke. Nah, ini untuk cari VOX dan ini cari VOY. Selanjutnya juga nanti, nah, kalau udah dapat nanti VOX sama VOY-nya, kita bisa mencari berapa kecepatan. Oh, ininya, ini. Bentar.